Selamat datang dalam Monday Morning Motivation bersama saya David Setiawan dan Pak Darmadi Darmawangsa. Pak Dar, hari ini di Senin yang luar biasa ini Pak Dar, kita akan bawakan sebuah topik apa nih Pak? Silakan. Ya, ini satu hal yang saya mau katakan kepada teman-teman. Seri Monday Morning Motivation ini bukan seperti sebuah potongan-potongan pendek ya, motivasi, inspirasi, tetapi ini lebih banyak menggali ya, apakah itu buku, apakah itu konsep. Jadi bagi teman-teman yang berharap ingin mendapat potongan-potongan pendek, bukan di Monday Morning Motivation. Jadi Monday Morning Motivation ini awalnya kita siapkan selama 30 menit ya, seperti hanya untuk mencuci otak gitu ya, mencuci otak, mengubah cara pikir, menemukan ide baru. Betul. Jadi untuk hal seperti begitu nggak bisa yang instan ya. Yes. Mungkin nanti kita akan ciptakan yang lebih pendek ya, tetapi kali ini Monday Morning Motivation ini sesuatu yang lebih detail. Yeah. Nah, kali ini topiknya juga berat ini kan, David. Yes. Jadi teman-teman, topik yang saya bahas saat ini bukan topik yang saya ciptakan sendiri. Saya juga belajar gitu ya. Ya. Tapi anehnya Pak David, itu otak manusia ketika kita belajar ya, kita menggali seperti gali sumur gitu ya. Sumur itu airnya nggak pernah habis-habis loh. Yes, betul, Ya. betul. Jadi kalau Anda lihat ada sumur, mungkin 100 tahun, airnya nggak pernah habis gitu ya. Jadi sama dengan pikiran kita nih. Kalau kita gali terus ya, cari informasi terus, kita akan bertumbuh. Yes. Nah, kalau kita udah siap bertumbuh, saya rasa konsep yang namanya 10x factor ini patut kita perhitungkan. Ini juga menjadi konsep beberapa buku yang saya baca yang sempat juga membuat saya takut dan bingung, khawatir gitu ya. Boro-boro 10x gitu ya. Naikin omset saya 10% setahun aja nggak gampang loh Pak David. Yes. Bener nggak ya? Betul. Kadang-kadang kalau kita dengar konsep bahwa 10x ini kayaknya terlalu muluk-muluk. Muluk-muluk benar. Dan jujur, saya pribadi pun bilang akan terlalu muluk-muluk ya. Bercontoh, seorang yang baru jual 100 rumah, kemudian tahun depan targetnya 1000 rumah begitu kan. Oh, susah bener ya Pak ya. Yes. Nah, tapi saya mau Anda jangan masuk ke ranah yang terlalu jauh itu dulu. Yang saya mau masuk sebenarnya dalam topik 10x factor ini adalah mindset sebenarnya. Mindset, betul. Nah, karena dengan mindset ini Anda akan lihat kenapa 10x factor ini mempunyai pola mindset yang berbeda, dan biasanya pola mindset yang berbeda itu sebenarnya sebuah breakthrough. Akankah naik 10x, akankah naik 100x, kembali kepada kita. Yep. Karena sebenarnya dunia ini unlimited. Yep. Kalau kita tahu kayak Elon Musk ya, dia baru beli Twitter katanya, Yeah, betul. cash 640 triliun kalau nggak salah. Anda bisa bayangin nggak ya? Ya saya sangat yakin 10x factor untuk kita pasti jauh lebih rendah dari apa yang dilakukan Elon Musk ya. Nah, oleh sebab itu poin kita, mindset kita adalah jangan batasin pikiran kita, karena dengan 10x factor ini mungkin nih menjadi terobosan bagi kita semua gitu ya. Yes. Nah, oleh sebab itu kita buka pertanyaannya. Nih, saya mau tanya Pak David. Yes, silakan, Pak. Pertanyaannya, Pak, gampangan mana Pak? Naikin omset tahun depan 2 kali lipat atau 10 kali lipat Pak? Gampangan mana Pak? 2 kali dong. Iya, ya, bahkan Bapak bilang Pak Darmadi pertanyaannya salah. Kalau tanya gampang mana? Dua-dua susah. Sebenarnya saya mau ngomong itu Pak. Tapi karena Dua-dua susah biayanya Pak. ini Boro-boro naikin Pak. Mempertahankan aja kadang-kadang Gak gampang. Jadi ketika orang nanya kita, namanya juga pertanyaan harus dijawab ya. Betul. Gampangan mana naikin 2 kali atau 10 kali? logikanya pasti 2 kali lah. Iya. 10 kali ya, berat. 2 kali ya, 10 kali ya. Nah, kalau saya kasih tahu Pak David bahwa jawabannya sebenarnya lebih gampang naik 10 kali dibanding 2 kali, pasti Pak David kesel minta ampun. Iya dong. Iya. Kenapa bisa? Nah, Yes. kita akan jelasin sama-sama. Yuk. Kenapa naikin kita punya income, naikin pencapaian sebenarnya, naikin performance, naikin semua hal yang kita ingin naikin 10 kali itu lebih gampang dari 2 kali lipat. Ya. Yes. Nah, kenapa kita berpikir 2 kali lipat? Saya di sini hanya pakai contoh 2 kali lipat ya. Yeah. Padahal biasanya banyak perusahaan juga naik omset 20%, 25% itu happy banget Pak. Betul. Ya. Tapi bahaya loh. Kalau kita hanya sekedar mau naikin omset perusahaan 10%, 20%, itu bahaya Pak. Bahayanya kita terjebak gitu. Kita terjebak dengan pikiran yang sempit, dan kita terjebak dengan hanya melakukan pola yang sama gitu ya. Oke. Seperti rutin gitu. Iya, waktu conference bulan lalu Pak, Ya. salah satu pembicara kita Bapak Hengki Priyatna, dia adalah director dari Northstar. Ya. Saya masih ingat apa yang dia ngomong. Dia bilang, begitu banyak startup owner yang datang ke dia ingin jual startup mereka, minta fund gitu ya, minta seeds fund kepada dia. Nah, biasanya mereka suka ngomong gitu, Pak, nanti kita bisa begini Pak, nanti kita bisa begini, nanti kita bisa begini. Kemudian dia tanya, kamu ngomong nanti, barangnya ada nggak sekarang? Oh, barangnya belum ada Pak. Nanti, dia bilang selalu ngomongin. Ya kalau gitu yuk buat dulu barangnya deh ya. Ya nanti baru kita ketemu lagi. Biasanya 6 bulan kemudian Pak ketemu orang yang sama. Tanya barangnya mana? Oh belum ada Pak. Nanti. Jadi kayaknya dunia sekarang ini kalau ditanya nanti tadi, kayaknya adalah pola pikir bahwa orang akan melakukan tindakan ketika semuanya sudah perfect Pak.
Oke. Padahal zaman sekarang dengan zaman teknologi sekarang nih, kalau kita pikirnya kayak begitu, itu mah nggak perfect. Ya ambil contoh ya, Gojek juga, Pak Nadiem itu ya, saya dengar ceritanya, itu kan awalnya sebenarnya ide yang sangat cepat sekali disambar. Karena waktu itu Uber lagi rame gitu ya. Kemudian salah satu orang yang mendanain awal termasuk Pak Peter Waluyo ya, waktu itu ngobrol dengan Nadiem, dia bilang kenapa nggak buat Uber seperti Uber lah, kita buat satu di Indonesia. Yes. Jadi ide itu masih di awang-awang aja, nggak tahu A sampai Z-nya bagaimana ya, tahu-taunya udah jadi. Bahkan kita melihat ada company baru ya, Goto ya, Yes. dengan Tokopedia dengan Gojek ini, kalau nggak ada orang yang berani cepat-cepat nyambar waktu mungkin 7-8 tahun yang lalu, mungkin nggak ada. Jadi nggak nunggu sempurna dulu, hajar dulu. Nah, jadi memang zaman sekarang itu kita harus nantang diri kita ke sini. Nggak gampang, itu di luar zona nyaman. Nah, saya mau balik di sini. Kenapa pemikiran 2 kali lipat ini berbahaya, Pak? Yes, kenapa? Karena kita membuat target itu supaya naik 2 kali lipat itu karena kita menilai masa depan kita berdasarkan past performance, Pak. Masa yang sebelumnya. Iya, cara sebelumnya, hasil sebelumnya. Jadi ketika kita buat goals, kita pelajari apa yang sudah kita capai sebelumnya. Ya, kalau mau capai seperti itu, polanya apa, taktiknya apa, strateginya apa, dan kita tinggal ulang. Jadi pada saat kita ulang, yang kita lakukan adalah mungkin perbanyak tindakan-tindakannya atau mengurangi cost kalau bisa. Iya. Jadi umpama begini, Pak David bisa jual 10 kantor tahun lalu. Ya tahun ini kalau bisa 20 kantor lah. 20 kantor, Nah, yes. untuk bisa 20 kantor apa Pak? Oh, waktu tahun lalu saya pakai biaya promosi 100 juta. Kalau begitu naikin aja jadi 200 juta Ya. supaya dapat 20 kantor. Betul. Itu kan lazim kan Pak? Yes. Kemudian dalam proses buat 10 kantor tadi Pak, satu kantor costnya waktu itu 100 juta Pak, umpama begitu ya. Nah, kalau bisa kita turunnya jadi 80 juta. Jadi pola pikir itu hanya mengulangi pola pikir yang lama, cuma dibagus-bagusin aja Pak. Iya. Dan saya rasa 90% manusia mendekati permasalahan dengan cara begitu. Kurang lebih begitu. Normal juga Pak, iya kan? Dan itulah realitas yang kita lihat di dunia. Nggak salah juga Pak. Ya. Banyak perusahaan kayak seperti begitu. Tapi kalau kita mau menjadi perusahaan yang luar biasa, ya, yang lompatannya gila, ya Betul, ya. mesti punya cara pikir yang gila, gitu ya. Yes. Apakah dia lompat 10 kali? Apakah dia lompat 6 kali, 7 kali? Yang penting dia mempunyai niat, gitu ya. Nah, kenapa Pak? Saya bilang membuat target 2 kali lipat itu bisa menjadi bumerang juga Pak. Kita nggak exciting lagi Pak. Pak David akan kehilangan excitement. Kenapa Bapak tanya saya? Kenapa saya kehilangan excitement? Ya karena Bapak ngulangin doang. Ya, Udah pernah ya? Udah pernah. Dan Boring, bahkan boring. Bapak punya success story, abis failure story. Ya, Kadang-kadang gitu-gitu Bapak aja. bahkan berani sama saya, nggak ada guna Padar, nggak balik kok duitnya. Karena you udah pernah ngelakuin. Ngerti, ya? Jadi ini berbahayanya nih Pak tadi, pikiran yang sempit ya, kemudian tidak punya kreativitas, bergantung dari pola pikir yang lama, jadi tidak ada improvisasi. Yes. Ya. Nah, kalau 10 kali ini beda Nah, sekali Pak gimana David ya. Pak, kalau 10? Kalau 10 kali ini pola pikirnya berbeda sekali. Ya, sebenarnya bukan artinya dia membuang apa yang telah dia kerjakan di masa lalu ya. Masa lalu tetap bagus Pak. Masa lalu itu kan sepertinya sebagai pengingat kita saja ya, pengingat kita saja. Tetapi dia lebih berani venture out Pak. Jadi sama aja seperti kertas yang udah isi penuh, dia sobek, dia buang, dia ganti kertas baru gitu. Dia melihat future yang bisa dia cari ke depan. Tentu ini resiko Pak. Yes. Tentu ini ada hubungan dengan cost. Tentu ini ada hubungan dengan kegagalan yang besar. Betul. Tapi kalau Anda mau mencapai kesuksesan yang besar, mungkin kurang lebih harus menghadapi kegagalan, resiko kegagalan yang Pasti. besar juga ya Pak ya. Yes. Jadi pola pikir 10X ini bedanya dengan 2X adalah dia berpikir besar. Saya mau nanya, exciting nggak Pak? Oh iyalah Pak. Saya mau nanya Pak David. Pak David paling jauh jalan-jalan ke luar negeri kemana Pak? Ke Jepang Pak. Jepang ya? Yes. Cukup jauh dah Pak ya? Jauh, 8 jam lah. 8 jam ya, merasa itu cukup jauh gitu Cukup ya. jauh. Kalau saya satu saat hari ini bilang Pak David, saya kasih Bapak tiket ya, terbang ke kutub utara gitu kan. Wah. Ini sesuatu yang Pak David nggak pernah pikirin gitu kan. Waduh. Wah, gue mesti pakai baju apa di situ ya? Iya. Ada manusia nggak di situ Ya, begitu ya? betul. Dan excitementnya banyak, jadi liar gitu Pak ya. Betul. Jadi liar, jadi ini luar biasa nih. Apa yang harus saya siapkan? Jadi excitementnya itu ada Pak. Nah, jadi itu yang dibutuhkan untuk dapat 10X. Pak. Yes. Jadi Menarik. 10X itu membutuhkan pikiran yang besar, pendekatan yang tidak sama dengan yang kemarin, dan excitement yang besar. Ya. Ya, ini khususnya apalagi marketing
properti yang sudah jalanin bisnis 5 tahun, 10 tahun ya. Dia ngeliat sedikit demi sedikit kayaknya ya begitulah, dia udah coba gitu kan ya. Listing dinaikin dari umpama 10 listing jadi 15 listing gitu kan ya. Kemudian dia berusaha yang lain kecil-kecil dia rapin, tapi kayaknya tidak terlalu ada breakthrough. Gitu-gitu aja. Ya, jadi tantangan kita adalah, wah kalau kita mau naikin 10x ini future seperti apa yang kita bisa raih. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan di 10x ini? Nah, 10x ini apa sih X ini? X-nya Mungkin itu. X ini saya bisa menggambarkan sebagai sebuah multiplier, Pak. Ya. Multiplier ya. Saya ngomong multiplier ini penting sekali. Jadi ketika Anda sudah masuk ke kata multiplier, semua leader, semua orang sukses, entrepreneur terhebat di dunia, mereka mempunyai dua faktor yang penting. Apakah dua faktor ini mereka miliki dua-duanya atau mereka ada partner biasanya, gitu ya? Apa itu, Pak? Yang faktor pertama adalah multiplier. Yes. Jadi orang yang bisa menjual produk, orang yang bisa menjual jasa, dan produk dan jasa itu menyangkau kepada banyak orang. Jadi multiplier. Pengalian ya. Pengalian, ambil contoh nih, Steve Jobs gitu. Dia kan jual handphone namanya Apple gitu. Yes. Ya. Dan Apple ini nih hanya orang Texas yang pakai. Seluruh, Pak. Seluruh Amerika, Seluruh dunia. Jadi orang sukses entrepreneur selalu berpikir bagaimana produknya dia, ya, bagaimana servisnya dia bisa dipakai lebih banyak orang. Yes, Nah, yes. ini kan seorang entrepreneur kan harus bisa seperti Betul, begitu. betul. Ya, kayak kita kemarin tahu Indonesia punya kayak kopi yang terkenal ya, namanya apa? Oh. Ya, Ya. Janji Jiwa, Ya. kalau nggak salah ya, Ya. kopi kenangan, Ya. ya kan? Itu dia dapat seeds money juga ya, Yes. dan dia bisa buka banyak banget gitu Pak. Yang terbaru, Pak, Apa? ada yang baru muncul sama Elon Musk. Kopiko loh. Oh, Kopiko. Kopiko, saya nggak mau Itu ngomong di permen sini. ya? Saya nggak mau ngomong di sini karena saya nggak dibayar seperti yang promosi Kopiko gitu kan ya. Jadi multiplier. Yes. Nah, yang kedua Pak sebenarnya. Apa ya? Sebenarnya kalau Anda tanya Steve Jobs itu multiplier Pak. Dan dia bisa menjual ide itu kepada banyak orang dan pakai kan. Betul. Nah sebenarnya sebagai entrepreneur mesti punya satu skill lagi Pak. Namanya simplifier. Simplifier. Ini yang saya selalu paling banyak lihat entrepreneur itu. Hal yang rumit jadi sederhana di matanya dia. Yes, banyak. Proses yang rumit bisa jadi sederhana di depan dia. Bener? Betul. Iya kan ya. Jadi dia adalah tadi simplifier. Ambil contoh nih Pak. Yes. Kasus minyak goreng di Indonesia itu 4 bulan, 5 bulan harga minyak goreng tinggi kan Pak. Ya, betul. Itu susah banget diredam kan. Ya. Mulai dari kementerian sampai nggak bisa diredam. Banyak mafianya apa segala. Tapi ada orang yang bisa simplify langsung menyelesaikan masalah gitu ya. Ya, siapa itu orangnya Pak? Waduh, siapa itu, Pak? Presiden Jokowi. Dia buat speech 1 menit. Dia bilang Langsung apa? selesai. CPO tidak boleh diekspor. Oh, iya, iya. Langsung. Betul, betul, betul. Lah, loh, itu namanya simplifier, Pak. Betul, betul. Orang 4 bulan muter-muter kayak nggak bisa, Pak. Iya. Langsung aja dihajar tas. Nah, Selesai. entrepreneur itu yang saya nggak ngomong hari ini simplifier, tapi saya hari ini ngomong multiplier nih, Pak. Oh, oke. X ini. X-nya, ya. Jadi apa yang harus kita tingkatkan 10 kali lipat di Ya, dalam apa aja tuh, Pak? di dalam pendekatan kita nih? Yes. Kalau kita lihat bisnis kita nih, apa yang kita mau tingkatkan gitu ya? Apa? Yang pertama adalah ini yang paling penting. Confidence. Confidence. Nah, lihat agent-agent properti yang sukses. Top agent lah, kita lihat top 25 ya, top Ya, 5 ya. ya. Mereka bedanya dengan agent-agent yang lain tuh hanya satu saya lihat. Confidence. Dia punya confidence level. Confidence itu bisa diciptakan. Ya. Confidence itu bisa Anda memang raih confidence itu dalam waktu ya. Nah, mungkin prestasi Anda meningkat, confidence Anda tinggi. Tapi confidence itu bisa diciptakan. Ya, confidence bisa diciptakan. Anda bisa dandan dengan rapi, Anda bisa show di sosial media bahwa Anda orang sukses, Yes. itu confidence. Betul. Dan saya selalu lihat ya, semua orang yang hebat di bidangnya, mau musician, politician dan segalanya, confidence mereka tinggi. Setuju? Setuju. Coba lihat presiden-presiden dunia semua. Kalau nggak punya confidence, nggak bakal jadi presiden. Ya. Sama agent yang top itu mesti punya level confidence. Nah, saya tadi bilang confidence bisa dibentuk, confidence juga bisa diraih gitu. Nah, mungkin kalau diraih kan butuh waktu dia. Waktu. Ya, makanya bisa dibentuk. Ambil contoh, saya sering mendorong top agent saya. Ya, kalau dia udah top, nulis buku. Nah, dengan nulis buku kan confidence. Ya kan? Muka you ada di situ, cerita you ada di situ, dan orang lebih percaya dengan diri Anda karena Anda punya kredibilitas. Yes, betul. Jadi confidence bisa dibuat, Pak. Nulis buku, nulis artikel, ya. Habis itu Anda juga bisa dandan diri Anda supaya tampil, Ya. selalu tampil sehingga orang percaya sama Anda. Jadi kalau Anda mau bisnis Anda maju 10 kali tadi, Anda harus perhatikan the multiplier effect ini. Yang kedua, Anda juga mesti mikirin bagaimana bisa revenue Anda, bisnis Anda itu naik 10 kali lipat. Ya, ini faktor pengali yang Anda harus pikir. Mungkin Anda harus jangan-jangan mikir nih, selama ini saya jual properti harganya 500 juta 1 miliar. Mungkin Anda nantang nyari properti yang 5 miliar.
Mungkin Anda nantang nyari properti yang 10 miliar, karena kerjanya juga kurang lebih sama. Nah ini kan pola pikir Pak, kecuali Anda bilang, waduh Pak, nggak pede. Kenapa nggak pede? Karena ke confident lagi. Ya, jadi ada beberapa hal juga, profit juga. Anda perhatikan profit Anda. Kenapa profit Anda terlalu banyak, lama-lama nyusut gitu. Anda mungkin cari segmen yang terlalu berdarah-darah. Ya, Anda harus mulai mikir, bisnis ini nyari untungnya di mana. Makanya agent-agent properti dulu yang tidak bergerak di primary project ya, mereka main di secondary. Secondary turnovernya memang tidak cepat gitu ya. Ya, dan prosesnya kompleks. Ya. Sampai ada kantor-kantor yang mulai pikir kayaknya saya bermain primary karena primary cepat. Barang sudah ada, tinggal dijual. Betul. Iya kan? Nah, itu macam-macam orang. Jadi orang bisa berpikir multiplier ini dan selalu dibilang orang yang punya ide yang paling dulu, yang paling berani ambil langkah terdulu, mereka punya kesempatan untuk maju. Ya, demikian juga multiplier. Yuk kita melihat dari income ya, wealth kita. Wealth. Saya cepat. Nah ini juga yang penting, free time. Nah ini nanti kita bahas di episode yang lain ya. Karena pada dasarnya orang sukses itu diakui sukses kalau dia punya waktu yang free. Setuju nggak Pak David ya? Setuju. Pak David mau jadi orang sukses tapi nggak punya waktu untuk anak Pak David. Nggak mau, Pak. Tapi saya kasih tahu kalau Pak David baca hari ini, Elon Musk adalah orang yang tidak punya waktu Pak. Iya. Dia bekerja 90 jam per minggu. Wow. Dia sudah nggak punya rumah. Dia bisa tidur di kantor. Dia bisa tidur di mana saja. Dan dia bilang dia nggak ada waktu sampai makan pagi pun nggak ada waktu. Bayangin Pak, Bapak mau nggak jadi orang sukses nomor 1 di dunia tapi nggak punya waktu? Saya merasa mungkin ada sesuatu hal yang mesti dia pertimbangkan ya. Jadi umur 50 dan dia merasa dia nggak ada waktu. Waktunya habis untuk pekerjaan. Ya. Nah, jadi Anda juga nggak mau begitu kan ya? Orang sukses mestinya, orang entrepreneur mestinya pikirnya kalau saya bertambah kaya, saya mesti bisa membuat waktu saya ini. Nah, ini juga kita akan ngomong untuk edisi yang lain. Kesehatan juga Pak. Bapak juga mau jadi orang kaya tapi nggak sehat gitu, sakit-sakit gitu kan. Ya, pakai oksigen setiap hari gitu. Tapi Anda orang nomor 1 terkaya dunia nggak mau juga kan. Jadi Anda juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan health ini. Fitness sama juga ya. Energy level, ini juga saya selalu ngomong. Agent property itu butuh energi Pak. Nanti kita ngomong energi lebih dalam lagi. Bagaimana meningkatkan energi. Karena saya tahu banyak agent property itu dapat penolakan begitu sering ya. Di PHP begitu sering ya. Energinya tuh down. Ya kan ya. Jadi itu juga kita mesti perhatikan ya. Reputation ini penting juga Pak. Hati-hati jadi agent property kalau Anda tidak menjaga reputasi Anda dengan baik. Ini juga akan merusak Anda punya faktor pengali ya. Kemampuan Anda juga harus tingkatkan dengan ikut pelatihan ya, belajar. Kita kayak hari ini kita juga belajar. Monday morning motivation. Gak gampang loh orang yang bisa dengar Monday morning ini sampai selesai gak gampang. Iya ya, gak gampang. Nah, multiplier-nya bagaimana dapat klien yang banyak juga karena dari klien ini Anda baru dapat bisnis Anda kan. Customers, support ya. Karena saya juga tahu banyak top agent ya sekarang ya. Mereka bisa sukses karena dapat support dari orang lain, bukan mereka kerjain sendiri gitu ya Pak. Nah, itu juga kita belajar dari sesi yang lain nanti ya. Teknologi juga ini penting sekali. Teknologi sekarang Pak David kalau jadi pembicara, saya ini jadi pembicara gitu ya. Saya dipanggil bicara umpama di Makassar, saya terbang buang waktu kan. Sampai di situ yang dengar saya ngomong hanya 100 orang. Terbang pulang lagi buang waktu. Sekarang saya hanya pakai celana rumah, mungkin pakai dadan, langsung 1.000-2.000 orang bisa dijangkau, nggak usah terbang Makassar, yang Papua juga bisa dengar. Jadi teknologi sangat penting. Connection. Ya kita butuh connectivity antara sesama broker kan ya, supaya informasi itu jalan ya. Dan yang masih banyak lagi lah. Nah ini yang mesti kita pikirkan. Bagaimana X-nya? Jadi bagaimana meningkatkan X-nya? Nah saya sudah cover beberapa hal secara sederhana. X-nya ini apa yang harus diperhatikan. Tapi saya mulai mau masuk sebenarnya bahwa energi tadi yang saya tadi lihat. Karena kebanyakan agent properti itu saya ngelihat kurang di energi. Kalau saya lihat agent properti, ambil contoh nih maaf ya, kelebihan berat badan ya, itu sudah saya bilang, dia pasti mempunyai energi yang kurang. Makanya agent properti yang hebat, yang bagus mestinya, dia tuh mesti fit. Kalau Anda baca buku-bukunya agent properti sukses di Amerika, itu pasti ada tuh. Dia ada rutinitasnya umpama yoga, olahraga, berenang. Seperti topik yang lalu ya Pak? Iya, karena dia butuh tuh Pak, energi itu butuh. Kenapa? Ya saya tadi bilang, dia ketemu penolakan PHP itu banyak banget Pak ya. Nah, oleh sebab itu ada 2 poin yang saya mau cover di 10 X Factor ini, Pak. Yang pertama ada yang namanya staff. Staff ini apa nih staff? Nah, staff ini bedanya lawannya dengan energi. Staff itu adalah sebuah material di dunia ini yang kayaknya menyerap energi kita. Menyerap kayak kalau kita pakai handphone kan, ada orang suka ngomong, Pak hati-hati Pak, jangan pakai apps yang ini Pak. Kenapa? Dia nyerap baterai Pak. Iya, ada kan ya Pak ya. Nah, staff ini seperti begitu Pak. Ya. Jadi staff ini nggak dibilang jahat juga karena saya jelasin. Staff itu macam-macam Pak.
ada staff yang bentuknya begini nih. Pekerjaan yang lebih baik Anda delegasikan ke orang. Kenapa? Karena satu, pekerjaan itu Anda nggak sukai. Kedua, orang yang Anda delegasikan, dia lebih hebat dari Anda. Di bidang itu ya? Iya. Oke. Dan dengan mendelegasikan pekerjaan seperti itu, Anda punya free time tadi untuk melakukan hal yang Anda paling sukai, melakukan hal yang Anda paling bisa. Betul. Ya. Jadi staff itu adalah satu, bisa dialokasikan ke orang lain, delegasikan ke orang lain. Yang kedua juga staff itu digambarkan seperti tadi. Setiap hal yang bisa menyerap energi. Nggak mau nih Pak, karena energi kita itu pagi-pagi bangun kan, orang kan pagi-pagi bangun Positif, semangat fresh. positif kan, begitu keluar kan, wih, kena radikal bebas gitu kan ya, habis dia kan ya. Iya. Ya, habis itu staff itu juga digambarkan sebagai hubungan, ya hubungan bukan artinya hubungan suami istri, bukan, hubungan manusia, hubungan bisnis dengan orang yang kayaknya nggak kemana-mana. Stagnan di situ. Iya, karena kayak hitung-hitungan nih, Pak David mau bantu saya kalau begini, akhirnya hubungannya tuh kayak nggak hitung-hitungan itu. Iya. Itu yang membuat Anda nggak bisa maju untuk 10x nggak bisa. Betul. Ya, nah staff ini kalau kita tadi udah jabarkan, dia mempunyai hal yang lawannya, yang saya suka ngomong ya, energi. Ya, energi ini, kalau kita ngomong energi, Pak David langsung merasa Semangat. positif atau negatif? Positif, Pak. Positif banget ya. Tadi udah contoh. lain ya. Saya tanya Pak David, energi itu gambarannya adalah setiap hal yang kalau Anda kerjakan itu Anda semangat banget deh gitu. Oh. Apa Bang? Apa? Kita baca buku nih. Wah, baca buku semangat gitu, dapat buku baru gitu ya. Iya, Oh, baca buku. Uh-huh. Habis itu mungkin buat materi seperti kayak begini, semangat gitu ya. Semangat. Gak usah dipaksain gitu Pak. Yes. Jalan begitu saja kan. Iya. Ya kan? Yang kedua, energi itu akan Bapak dapatkan kalau setiap sesuatu hal yang bisa memberikan pertumbuhan gitu ya. Senang dong bekerja di apapun yang kita kerjakan kemudian bertambah gitu ya. Wah, hebat pencapaiannya. Ada progres. Senang dong ya. Growing, ya. Semangat gitu ya. Dan energi itu adalah setiap hal yang kita lakukan yang bisa meningkatkan confidence level yang saya tadi bilang. X tadi. Iya, karena kalau confidence naik ya, prestasi kita juga naik. Pasti nih, Pak. naik, ya. Nah, orang butuh nih orang-orang confident nih Pak ya. Jadi jadi agent properti itu mesti jadi orang confident. Sekali lagi confident bisa diciptakan, bisa juga dilakukan, tapi dalam waktu yang cukup panjang. Ya, Anda harus pikirin dengan baik-baik hal itu. Nah, kalau kita bahas dua hal ini, staff dan energi, apa yang harus kita lakukan Pak? Very simple. Very simple. Ya. Jadi tugas kita adalah menghilangkan staff nih Pak. Gimana kalau staff ini kita hilang? Kalau staff hilang, sisanya apa? Energi tadi kan. Jadi kalau staffnya banyak, energi hilang. Yes. Karena kita kan hanya punya kapasitas menampung staff tertentu dan energi tertentu. Kita pengennya mindset kita ini dipenuhi oleh semuanya energi. Betul. Jadi kalau orang ketemu kita, energi kita tuh kuat sekali. Ya. Ya. Jadi gimana caranya kita harus membuang staff ini ya? Iya. Ya, staff ini kenapa harus dibuang Pak? Karena staff ini menciptakan sebuah mindset ya, pola pikir yang scarcity. Scarcity itu artinya gini, sukses itu susah loh. Yang bisa sukses di dunia itu hanya 2% Pak. 98% itu nggak sukses. Jadi pikirannya udah sempit. Ya. Jadi kayaknya dia nggak bisa maju lagi. Self-limiting belief lah ya. Iya, dan fokusnya dia pada masalah. Oh. Nggak pada solusi. Fokusnya dia pada hal yang negatif, bukan hal yang positif. Fokusnya dia pada kegagalan, bukan pada kesuksesan. Nah, staff ini bisa mengakibatkan orang yang ini tadi mempunyai self-limiting belief itu, ya pikiran yang sempit ya. Nah, dimulai dari mana Pak scarcity itu Pak? Oh, pertama dimulai ini jiwa manusia nih Pak, ya jiwa manusia nih, ya iri Pak. Lihat orang lain sukses tuh iri. Makanya nggak maju-maju ya. Scarcity. Waduh, itu penyakit iri itu tuh penyakit yang bahaya sekali. Bahaya banget. Iya. Apalagi dengan adanya sosial media, semua orang harus iri. Gitu flexing semua iri ya. Nah, jadi hati-hati juga Anda lihat sosial media. Anggap sosial media itu sebagai mainan aja. Ya, Nggak semuanya benar ya. Iya, jangan terlalu Anda bandingin diri Anda. Sekarang nih Pak, saya ngeliat sosial media banyak kayak cewek gitu ya. Mukanya tuh sebenarnya bukan muka manusia itu. Itu muka yang udah diprogram sama komputer, dia jadi sebenarnya nggak eksis itu manusia kayak begitu Pak. Ya. Nah itu yang kita selalu dicekokin dan kita pikir, waduh kok gua nggak bisa seperti begitu. Itu bahkan ada apps ya kalau perut kita tuh nggak ada six pack Pak, bisa diubah jadi six pack. Ini kan susah juga Pak ya. Jadi orang tuh tidak akan bisa maju, energinya drain itu dipenuhi staff itu karena envy. Ya kan? Yang kedua apa? Wah, rasa bersalah. Saya rasa manusia semua punya rasa bersalah ya. Apakah dia merasa, aduh waktu saya banyak kebuang ya, kerja 10 tahun, 20 tahun kok kayak gini-gini doang ya, merasa guilty, aduh mesti saya pilih pilihan ini, kenapa nggak pilihan itu gitu ya. Guilty itu membuat dia nggak bisa keluar sebagai pemenang.
Dia selalu merasa kayak ya memang saya di Victim, destinasi, ya? victim. Victim. Saya terdestinasi, ya saya bisa Ya, sukses. memang begini, takdirnya begitu. Jadi Ya. punya perasaan guilty seperti itu Yes. ya. Nah, yang kemudian ini mulai lanjut nih Pak. Kalau udah envy, guilty, dia mulai nyari Blaming. kambing hijaunya ya. Kambing hitam gitu ya. Ya. Siapa nih yang mau disalahin ya? Karena kalau nggak ada yang disalahin, siapa yang salah? Ya diri sendiri. Emangnya gampang nyalain diri sendiri? Nggak gampang. Itu paling sulit, Pak. Paling sulit. Paling gampang orang lain. Dan dengan menyalahkan orang lain sebenarnya ini bukan membuat kita happy loh. Yes. Ini membuat kita lari dari tanggung jawab untuk mengubah Betul. diri kita. Betul. Ini juga yang akan menjadi staff bagi kita. Staff tadi yang membuat kita jadi tambah lesu dan lemah. Ya. Kemudian kita juga merasa ini karena kita merasa dunia ini nggak adil. Dunia ini nggak adil bener Pak David ya. Dunia ini nggak adil ya. Nggak adil. Ya, dunia ini nggak adil. Tapi kalau you ngomong dunia ini nggak adil, saya ngomong dunia ini nggak adil. Bapak ngomongin dunia ini juga nggak adil. Nggak adil. Ya pada dasarnya semua juga nggak adil. Nggak adil. Dan karena semua udah nggak adil, apa yang mau diprotes gitu? Ya, kalau Pak David komplain, Pak, oh Pak, saya nggak dapat roti satu. Saya ngomong, saya juga dapat roti satu. Yang lain dapat roti satu. Yang lain Ya sudah. Ya sudah. Tapi orang ini, walaupun udah dikasih tahu begitu, ngeyel, tetap nggak adil. Makanya saya nggak bisa sukses, Yes. gitu ya. Kemudian depletion. Depletion ini dunia ini seperti udah dikosongin, kayak air itu dikosongin, ember itu dikosongin, sudah diambil semua sama orang lain, nggak ada sisa untuk saya Pak, udah diambil semua Pak, listing yang bagus itu udah diambil sama agent lain. Tinggal tumpang aja. Pembeli yang baik hati itu diambil sama agent lain. Sisanya apa saya Pak? Wah pembeli gila semua Pak, pembeli yang sebenarnya nggak mau beli nawarnya gila, belinya sama agent lain lagi. Udah sakitnya lempar ke saya, belinya sama agent lain. Luar biasa sakit. Jadi ini depletion, kayaknya semuanya sudah diambil, saya sisa-sisanya doang. Ya, oke. Dan yang terakhir ini ya ini nih, orang-orang yang selalu berpikir zero sum game. Zero sum game itu artinya gini nih. Kalau lu menang ada yang kalah. Oh. Jadi ini orang yang selalu begitu. Dia bilang dunia ini selalu zero sum game. Kalau saya mau menang saya harus ngalahin orang. Iya ya. Jadi kalau ini castle gitu kan ya. Pokoknya kalau saya nggak nomor satu, orang lain nomor satu, saya jadi nomor dua. Jadi dia selalu melihat dengan kacamata terbatas. Dia nggak melihat bahwa dengan adanya kompetisi, dia tuh malah lebih baik. Dengannya ada kolaborasi, dia malah membuat pie-nya lebih besar. Yes. Tapi dia melihat yang sempit. Nah ini semua Pak, Mesti sebenarnya mindset. dieliminate, ya? Ini sebenarnya mindset Yes, Pak. mindset. Nah mindset ini harus dikalahkan dengan mindset yang lain yang saya mau ceritain, yaitu energi. Jadi kalau kita bisa mengeliminir staff tadi Pak, yang kita mau Increase adalah energinya, meningkatkan energi yang kita Oke. harapkan. Untuk bisa 10 kali lipat, Anda tidak akan bisa mencapai 10 kali lipat kalau energi Anda belum dirapiin. Betul. Masih banyak staff di dalam, Benar. masih nyalain orang, Ya. masih bilang dunia nggak adil, masih bilang kalau lu menang gua kalah, ya nggak bisa maju 10x Pak. Setuju nggak Pak? Setuju banget. Iya. So, Oleh sebab itu pikiran kita dari scarcity ya bisa berubah menjadi abundance kalau energinya dipompa ke dalam. Betul. Ya, jadi kalau energi dipompa ke dalam kita akan maju. Nah, energi gimana caranya untuk memompa energi ya? Pertama adalah gratitude. Wah, ini kita juga udah pernah ngomong ya. Dan saya masih melakukan sampai saat ini, Pak. Udah 4 bulan. Setiap hari saya ambil buku kecil saya tulis 2 hal yang saya syukuri. hari ini apa? Ya? Dan tidak boleh sama. Ini sudah gampang loh Pak. Dan kadang-kadang makin lama makin lucu Pak. Karena hal-hal kecil pun saya bisa syukuri. Ya. Betul. Kadang-kadang kita kan hanya mau mensyukuri hal-hal besar. Umpamanya, oh aku mensyukuri hari ini saya naik pangkat di kantor. Hari ini saya syukuri gaji saya naik. Itu terlalu besar Pak. Padahal yang kecil-kecil banyak. Padahal hari ini mungkin Anda syukuri anak Anda say papi I love you. Kalau kita pikir itu nggak penting banget Pak. Kalau kita menulis setiap hari 2 saja hal yang kita syukuri, banyak hal-hal lucu yang kita akan tulis. Bapak jangan salah. Saya pernah nulis salah satu hal yang saya bersyukur. Apa itu? Karena ada burung berkicau di luar rumah. Padahal Anda bilang, wah gue gak perhatiin deh. Jangan-jangan juga ada burung berkicau di rumah Pak David gak perhatiin. Yes. Ya, nah dia bilang, untuk meningkatkan energi kita harus merasa rasa Gratitude ya. Kalau Pak David bisa rasa bersyukur, artinya mindset Pak David udah tahu bahwa saya bersyukur loh, ada orang hidupnya lebih susah dari saya loh sebenarnya. Saya sekarang dalam posisi kayak begini, saya bersyukur. Yes. Itu energi, kekuatan bagi kita. Betul. Nggak mengeluh, nggak nyalain ya. Dengan gratitude itu kita akan grow. Jadi, Pak gimana Pak supaya bisa 10x ini besar? Gratitude. Mesti bersyukur. Bersyukur atas semua hal. Bahkan hal-hal yang negatif pun kita bisa bersyukur. Karena kadang-kadang Tuhan taruh hal-hal yang seperti itu untuk you belajar. Betul. Ya kan? Tapi kalau you nggak mau belajar salah you sendiri ya. Ya kan ya. Yang kedua adalah orang tuh bisa abundance energinya kalau dia kreatif terus. Ya, kreatif gitu ya.
Ya, gimana caranya menyelesaikan masalah itu butuh kreativitas gitu. Pak David dengan kita nih udah bedah buku, gimana caranya bedah, gimana caranya buat materinya supaya bagus. Itu kan tambah pintar nih Pak. Tambah pintar. Pas kita sampai kreatif itu energi lagi dibilang, saya tadi bilang kita dapat excitement karena kita kreatif gitu kan. Oke, Ya. ya. Yang ketiga itu nyambungnya adalah cooperation. Kita sadar bahwa kita tuh bisa besar kalau kita bisa cooperate dengan orang lain. Kerjasama dengan Iya, orang lain. operate kan maksudnya kita bisa bekerja sama dalam sebuah sistem yang besar. Yes, yes. Pak David bayangin Pak, ya saya punya pengalaman ke Eropa gitu ya. Bapak bisa bayangin Pak. Saya lagi tinggal di hotel di Austria itu Wina Pak. Saya keluar dari hotel saya pagi Pak, saya nggak punya cash Pak. Oke. Oke, saya ngeliat ada ATM machine Pak. Saya coba ambil kredit card saya di Indonesia gitu ya. Saya mau ambil uang keluar uang euro Pak. Kemudian saya masukin, saya punya kredit card masuk ke mesin itu Pak. Ini saya nggak tahu ini mesin Eropa gitu. Hanya berharap apa bisa Pak. Kaget Pak, uang bisa keluar. Nah pertanyaan saya kagetnya begini Pak. Satu, kredit card ini datang dari Indonesia. Yes. Ini negara Austria, Iya. Wina. Beda sistem loh Pak. Betul. Mata uangnya beda loh Pak. Beda. Perusahaannya beda loh Pak. Kredit card saya Pak, kredit card bank A. Ini mesinnya bank C. Ya. Bahasanya bahasa Eropa. Mata uangnya euro. Saya mata uangnya rupiah. Itu bisa keluar uang, Pak. Berarti ada sebuah cooperation yang terjadi di sini yang kita nggak melihat kasat mata nih, Pak. Itu gimana tuh prosesnya nyari datanya bahwa Darmadi ini punya uang di sini, kemudian di-convert jadi uang ini, jadi ini harganya begini, Yes. nanti ditagih kredit cardnya begini 2 bulan lagi. Itu kalau nggak ada yang mau cooperate, Nggak mana jadi. bisa sistem yang canggih itu jadi, Pak. Yes. Jadi abundance 10 kali lipat itu bisa terjadi kalau you bisa kerja sama. Betul. Kalau you jadi orang marketing, you nggak bisa kerja sama, Nggak bisa. ya you nggak bisa gede, ya kan? Setuju. Ya. Berikutnya adalah opportunity. Opportunity. Ya, opportunity ya. Opportunity itu ada di mana-mana, Pak. Ya. Seperti tadi burung berkicau, karena Pak David nggak pay attention, Pak David nggak akan nyari. Nggak lihat opportunity itu. Iya. Opportunity itu ada di mana-mana. Dan opportunity yang baru itu menciptakan energi. Jadi jadi orang, kita harus lihat opportunity apa nih. Ambil contoh sekarang, dengan adanya teknologi, ya kan? Wah, ternyata untuk mencangkau calon-calon pembeli atau lead generation ya, orang yang membeli properti dengan teknologi TikTok dan segala sosmed, Instagram, sponsor, Facebook itu menjangkau banyak orang yang kita nggak kenal, Pak. Dan dia bisa tahu message yang kita ingin sampaikan. Itu kan opportunity. Opportunity. Ya. Dan berikutnya ada ingenuity. Ini sebuah inspirasi ya, punya ide brilian gitu ya. Inovasi ya. Inovasi ini akan memberikan sebuah luar biasa. Bayangin Pak, ada orang punya inovasi ya, dia bisa ngantar semua barang kemana saja dan motor dan mobil yang ngantar itu bukan punya dia. Bayangin Pak. Ya, ya, ya. Ya, itu kan luar biasa Pak. Betul, betul. Dia hanya punya sebuah software Pak. Kemudian semua bekerja sistem begitu. Itu kan sebuah ingenuity Pak. Ya. Itu sebuah inovasi yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah eksponensial gitu ya. Exponential. Nah kalau Anda gabungin semua ini, ini peningkatannya eksponensial. Dan ini yang diharapkan 10x, Yes. bukan linear Pak. Ya. Bukan waktu yang panjang, tetapi eksponensial dengan waktu yang cepat. Kalau Anda menghargai value-value seperti ini. Betul sekali. Iya kan? Ya. Dan selanjutnya yang saya mau ngomong sebagai penutup ya. Simpel sekali ya. Jadi saya tanya lagi Pak David, gampangan mana Pak? Naikin omset 2 kali lipat atau 10 kali lipat? Setelah dengerin ini, confidence 10x loh. 10x ya. Yes. Dan gimana? Bapak exciting? Excited. Bapak akan pilih dengan pola pikir yang berbeda? Ya, harus. Akankah kita bisa sukses tahun ini Pak? Optimis, yes. Iya, luar biasa untuk kita semua. Oke, thank you Pak Darmadi. So teman-teman semua, stay tune in Monday Monday Morning Morning Motivation.